kita menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadran sempurna. Jadi ada beberapa soal persamaan kuadrat yang tidak bisa digunakan dengan cara pemfaktoran. Kalian harus gunakan dengan melengkapi kuadran sempurna atau dengan menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Jadi kalau kalian tidak hafal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik, kalian bisa menggunakan kuadran sempurna. Apa bedanya antara pemfaktoran, kuadran sempurna dengan kuadratik? Jadi kalau pemfaktoran itu dia jelas, yang kita faktorkan itu hasilnya bilangannya bulat. Bilangan bulat, bilangan pecahan. Tapi kalau misalnya melengkapi kuadran sempurna atau dengan menggunakan rumus kuadratik, itu hasil akar-akarnya dia bisa jadi dalam bentuk bilangan irasional. Misalnya akar 3 ditambah 1 minus akar 3 ditambah 1. Nah, seperti itu. Itu kalau menggunakan kuadrat sempurna atau rumus kuadratik. Itu yang membedakan. Terus sama 3.2.5 mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian kuadrat dengan melihat nilai diskriminan. Nilai diskriminan nanti ada yang D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Jadi nanti dia bentuknya, ini sebenarnya kalau yang diskriminan ini dia lebih ke fungsi kuadrat, tapi di sini untuk di persamaan kuadrat, kalian mengenal terlebih dahulu diskriminan itu seperti apa. Nah, terus baru nanti aplikasinya dia di fungsi kuadrat sebenarnya. Nah, yang terakhir 4.2 ini adalah KD keterampilan dengan indikator menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristik berdasarkan akar-akarnya. Oke. Tujuannya yang pasti siswa dapat menghitung akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadran sempurna dengan benar. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, terus dapat menghitung akar-akar persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Sama siswa dapat mengidentifikasikan persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminan dan menyelesaikan. Yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan soal cerita ke dalam bentuk persamaan kuadrat dan menyelesaikannya itu. Nah, ini kemarin ini yang sudah Ibu sampaikan. Untuk mencari akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara, dengan faktorisasi, melengkapi kuadran sempurna, ada juga dengan rumus ABC. Tadi Ibu sudah sampaikan kalau faktorisasi dia benar-benar untuk bentuk pemfaktorannya dia jelas. Jadi angkanya hasilnya bilangan bulat atau bilangan pecahan. Tapi kalau melengkapi kuadran sempurna, disampaikan melengkapi kuadran sempurna itu kalau dia tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran, jadi harus menggunakan langkah kuadran sempurna atau kuadratik. Jadi tergantung kembali lagi ke bentuk soalnya. Oke. Nah, ini adalah melengkapi kuadran sempurna. Apa itu melengkapi kuadran sempurna? Menyelesaikan dengan melengkapi kuadran sempurna itu bisa dilakukan pilihan kalau memang tadi yang Ibu sampaikan, kalau pemfaktoran tidak bisa, maka kalian harus melakukan dengan kuadran sempurna. Nah, metode ini akan mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk rumus aljabar. Jadi dari bentuk yang ada, persamaan yang kuadrat yang ada, maka kita membuat bentuk yang baru menjadi bentuk rumus aljabar. Maka dia menjadi X kuadrat ditambah plus minus 2 dikali X kali Y ditambah Y kuadrat. Maka kita akan bentuk seperti ini. Sama dengan nanti hasilnya adalah X plus minus Y kuadrat. Nanti dibentukannya seperti ini. Jadi dengan rumus persamaan kuadrat yang ada, terus kita rubah, maka dia akan bentuknya menjadi seperti ini. Langkah-langkah pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama, membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Jadi setiap koefisien X kuadratnya itu harus 1. Jadi kalau seandainya ada 2X, 3X, 4X atau 5X, itu dia harus dibagi dengan angka yang ada di variabel X kuadrat. Misalnya 2X. Nah, dia syaratnya harus menjadi X kuadrat. Kenapa? Untuk memudahkan supaya kita membentuk menjadi X plus Y kuadrat ini.
atau plus minus XY kuadrat. Itu. Nah, itu yang pertama. Langkah yang kedua, kalau misalnya bentuknya sudah menjadi X kuadrat, berarti langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Semua suku memiliki variabel di ruas kiri. Suku yang berupa angka di ruas kanan. Jadi, kalau yang angkanya saja berarti konstanta. Kalau ada konstanta, itu kita pindahkan ke sisi kanan. Jadi di sisi kiri hanya variabel X kuadrat dengan X. Oke, nanti setelah ini baru kita belajar ya. Ibu jelaskan dulu langkahnya. Kalau sudah konstantanya kalian pindahkan ke sisi sebelah kanan, baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Pada ruas kiri, jika lihat suku dengan variabel X, maka koefisiennya kita bagi dengan 2. Tuh. Jadi hanya variabel X yang kita bagi 2 untuk mencari melengkapi yang di Y kuadrat ini. Terus Bentar ya, Ibu ini aja. Screen. Jadi sekalian nanti Ibu jelaskan. Oke, sebentar. Oke. Ya. Oke. Kelihatan? Ininya Ibu kelihatan? PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan. Oke. Langkah yang selanjutnya, munculkan hasil kuadratkan bilangan yang didapat pada langkah nomor 3 di kedua ruas. Jadi kalau sudah nyampe di langkah ketiga, langkah keempatnya itu tadi kan sudah kita bagi 2. Nah, hasil yang kita bagi 2 itu harus kita kuadratkan, kita taruh di sisi kanan dan sisi kiri. Ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat. Operasikan akarkan kedua ruas. Oke. Kita langsung ke contoh aja. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk melengkapi kuadran sempurna. Jadi, bentuk persamaan kuadrat yang ada, itu kita rubah kembali, kita lengkapi dengan tahapan-tahapan yang ada untuk mencari akar-akarnya. Oke, tahap yang selanjutnya dengan teknik menggunakan rumus ABC. Bentuk umum persamaan kuadrat kan sebelumnya sudah dipelajari. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya, untuk X1 dan X2, maka rumusnya adalah, jadi awalnya ada turunan-turunan yang hasilnya akhirnya mendapatkan rumus ABC-nya adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2. Ini kalau menggunakan rumus. Jadi kalau misalnya kalian tidak hafal ataupun agak sulit nih, misalnya menggunakan pemfaktoran, terus kalian sulit menggunakan kuadran sempurna, berarti kalian bisa menggunakan rumus ini tapi harus dihafal gitu. Minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2. Ini adalah rumusnya. Oke, sekarang contoh ya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat. Carilah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Menggunakan 3 teknik. Kalau menggunakan 3 teknik berarti dengan cara pemfaktoran, kuadran sempurna, sama rumus ABC. Oke, kalau sebelumnya kan kalian sudah belajar pemfaktoran. Artinya kalian harus sudah bisa dengan rumus pemfaktoran. Oke, yang pertama. Ya, dengan teknik yang pertama. Dengan cara pemfaktoran. Oke, dengan cara pemfaktoran. Oke, masih ingat dengan cara pemfaktoran? Oke, ini kita menggunakan teknik yang pertama ya. Oke, ya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, ya, bagaimana cara menggunakan pemfaktoran? Berarti kita cari apa? Perkalian 6. Perkalian 6 berarti berapa kali berapa?
Perkalian 6 kalau berapa kali berapa kalau ditambah hasilnya harus 5. 2 sama 3. Oke, 2 sama 3. Oke, berarti dapat pemfaktorannya adalah, ini Ibu sambil mengulang materi kemarin ya. Oke, berarti dapat pemfaktorannya adalah X, yang ini X, berarti yang 2 sama 3. 2-nya sini, 3-nya di sini. Boleh kebalikan, di sini 3, ini 2 boleh. Karena dia tandanya plus, yang ini tandanya plus, maka tinggal plus sama plus. Oke, sampai sini ya. Oke, maka dapat X1-nya adalah, X1-nya berapa ini? Negatif 2. Oke, betul. X2-nya? 3. Oke, kebalikan. Plus. Negatif 3. Iya, negatif 3. Oke, maka dapat X1-nya minus 2, dapat X2-nya sama dengan minus 3. Sampai di sini untuk materi pemfaktoran? Bisa? Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau dengan melengkapi kuadran sempurna tadi yang Ibu sampaikan? Untuk melengkapi kuadran sempurna, oke, Ibu ambil yang ini. Oke, bentar. Saya lihat tulisannya. Oke, dengan melengkapi kuadran sempurna, ini. Tadi, berarti kan kita harus tahu nih langkah-langkahnya lagi. Oke, ini dengan yang kedua. Teknik yang kedua. Tadi kan soalnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, bagaimana caranya? Nah, tadi kita lihat lagi. Oke, kita ulangi lagi yang di sini. Nah, tadi langkah yang pertama membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Tadi soalnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Berarti kan koefisien dari X kuadratnya sudah 1. Berarti kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Semua suku yang memiliki variabel di ruas kiri, suku yang berupa angka di ruas kanan. Artinya konstantanya kita pindahin ke kanan. Ini konstantanya kita pindahin ke kanan sini. Nah, tahap selanjutnya ya, berarti kita rubah menjadi X kuadrat ditambah 5X. Oke, sama dengan, kalau pindah plus, kebalikan plus, pindah menjadi pindah menjadi minus 6. Oke. Oke, sampai sini? Oke. Ini tahapan selanjutnya. Terus, apalagi? Tahap kalau sudah selesai kita pindahkan yang konstantanya ke ruas kanan, maka selanjutnya pada ruas kiri, jika lihat suku dengan variabel X, maka koefisiennya bagi koefisiennya dengan 2. Oke, yang ini. Ini adalah variabel X. Ibu tambahkan di sini ya. Nih catatannya. Catatannya. Tadi tahap ketiga, tahap selanjutnya, yang variabel ini, oke, hanya yang variabelnya X, koefisiennya angkanya kita bagi 2, maka 5 dibagi 2. Sampai sini? Ya, karena dia 5 berarti langsung aja 5 bagi 2. 5 bagi 2 bisa nggak? Kalau 5 bagi 2 nggak bisa, berarti dia bentuknya tetap seperti pecahan seperti ini aja. Oke, kalau sudah, lanjut tahap selanjutnya. Munculkan hasil kuadran bilangan yang didapat pada langkah nomor 3 di kedua ruas. Kuadratkan. Berarti hasil yang ini, 5/2 ini kita kuadratkan di sisi kanan dan sisi kiri. Berarti X kuadrat ditambah, tetap ini kita tulis, 5X ditambah, ini harus ditambah. Jadi harus kita tambahkan 5/2, kuadrankan. Berarti
5 per 2 kuadran. Di sisi sebelah kiri sama ditambahkan, kalau ini ditambah di sisi sebelah kiri, maka harus ditambahkan di sisi sebelah kanan. Maka minus 6 ditambah sama 5 per 2 kuadran. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan melengkapi kuadran sempurna. Jadi kita sempurnakan kembali kuadrannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tahap selanjutnya, ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat. Berarti kita rubah menjadi seperti ini, X plus Y kuadrat, X plus minus Y kuadrat. Oke. Kalau sudah, berarti yang ini kita rubah menjadi X plus minus Y kuadrat. Karena dia di sini plus sama plus, maka hasilnya pasti X plus, yang diambil adalah yang belakang. 5 per 2 kuadrat. Nah, karena dia plus, maka tengahnya adalah plus. Nanti kalau di sini tengahnya minus, maka hasilnya minus. Jadi dilihat di sini patokannya ya. Yang ini. Oke, patokannya yang di sini. Ini. Nah, untuk di sini. Oke. Terus bagaimana nih yang sisi sebelah kanan? Nah, sisi sebelah kanan baru kita operasikan. Dia menjadi kita rubah. Minus 6 ditambah. Ini bisa kita kuadrankan. 5 per 2 kuadrat, maka menjadi 5 kuadrat. Maka menjadi 25 per 2 kuadrat. Maka menjadi 4. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini boleh kita selesaikan dulu nih. Nah, kita selesaikan dulu sebelum melanjut ke tahap selanjutnya ya di bawahnya. Oke, bagaimana kalau disamakan penyebutnya? Kalau tidak ada angkanya berarti dia per 1. Maka kita rubah bentuk pecahannya menjadi 4. Oke, 4 bagi 1, 4. 4 dikali minus 6, maka menjadi minus 6 kali 4 minus 24. Oke, gini ya. Ditambah 25. Oke. Maka hasilnya adalah, berapa hasilnya? 1 per 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terus kalau sudah bagaimana? Baru kita lihat kebalikan kuadrat. Kalau kebalikan kuadrat berarti harus kebalikan kuadrat diakarkan. Maka X plus 5 per 2 sama dengan akar dari 1 per 4. Oke, maka didapat X plus 5 per 2. Oke, kalau sudah dikuadratkan jangan lupa ditambah plus minus. Hasilnya pasti ada yang plus, pasti ada yang minus. Oke, 1/4. Akar dari 1/4, maka menjadi berapa? Plus minus, jangan lupa plus minus. Akar dari 1/4 maka menjadi 1/2. Benar? Sampai di sini? Sampai di sini? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah baru bisa kita cari hasil X1-nya. Maka untuk mendapatkan hasil X1-nya adalah dari sisi yang kanan dulu ya. Kita ambil yang plus dulu. Berarti plus 1/2. 5-nya ini kita pindahkan ke sisi kanan, kebalikan plus, maka menjadi minus 5 per 2. Oke, maka dapat X1-nya adalah, kan sudah sama nih penyebutnya nih, berarti tinggal dikurangi 1 dikurang 5, maka menjadi minus 4/2.
2. Minus 4 per 2 berapa hasilnya? Sama dengan minus 2. Bagaimana mencari X2-nya? Sama. Mencari X2, tadi kan kita sudah pakai yang plusnya. Aduh, sorry. Untuk mencari X2, tadi kan kita sudah pakai nih yang nilai plusnya. Berarti kita pakai yang nilai minusnya. Maka menjadi minus 1 per 2. Oke, sama. Plus 5 pindah ke kanan. Berarti menjadi minus 5 per 2. Maka hasilnya adalah menjadi minus 1 dikurang 5. Maka menjadi minus 6 per 2. Maka dapat X2-nya adalah minus 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah langkah membuat kuadran sempurna. Ada yang mau ditanyakan? Dapat 1 Saya kalau misalnya Yang mana? Apa? Siapa dulu? dapat Boleh. 1 per 2 kayak mana? Ini akar dari 1 per 4. Akar dari 1 per 4. Artinya gini, kalau dia bentuk akar, kita mencari akar bentuk pecahan, misalnya akar 36 per 4. Nah, itu kita cari akarnya masing-masing. Akar 36 berapa? 6. Akar 4 berapa? 2. Jadi, maka akar 36 per 4 itu sama aja menjadi 6 per 2. Kayak gitu. Nah, kalau akar 1 per 4 berarti kita carinya adalah sendiri-sendiri. Akar 1 kan pasti 1, ya kan? Akar 4 berapa? 2. Maka akar 1 per 4 itu sama aja 1 per 2. Gitu. Bagaimana kalau akar 5 per 4? 5 per 4 itu kan sama aja gini. Bu di sini ya. Akar kayak gini. 5 per 4. Nah, 5 per 4 ini kan sama aja 5. Oke. Aduh. Nggak kelihatan. 5 dikali 1 per 4. Benar nggak? Benar? Akar 5 per 4 itu sama aja 5 dikali 1 per 4. Ya. Yeah. Oke. Berarti sekarang kita cari mana yang bisa diakarkan. 1 per 4. 1 per 4-nya kan? 5-nya kan nggak ada. Akar 5 nggak ada. Maka 1 per 4-nya yang kita akarkan. Akar 1 per 4 berapa? 1 per 2. Akar 5 berapa? Tetap akar 5. Oke, gitu. Jadi akar 1 per 4, akar 5 per 4 itu sama aja setengah akar 5. Kalau dirubah menjadi bentuk akar, gitu. Kalau misalnya 5 per 3, Bu? Kalau 5 per 3, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti tetap berarti tetap menjadi akar 5 per 3, gitu. Oh. Okay. Memang panjang kayak gitu kan, Bu, pengerjaannya, caranya? Iya, namanya ini melengkapi kuadran sempurna. Artinya gini, kalau ini kan Ibu mau membuktikan aja nih, maksudnya tadi kan dapat X1, X2-nya kan dia dapatnya sama ya, X2-nya minus 2, yang satunya lagi X2-nya minus 3. Nah, kalau ada soalnya dia bisa dengan cara pemfaktoran, kan tadi yang pertama ini bisa dengan cara pemfaktoran nih. Nah, itu bisa aja langsung, langsung menggunakan cara pemfaktoran aja. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran, maka kita harus menggunakan melengkapi kuadran sempurna atau dengan cara rumus rumus ABC. Nah, yang tidak bisa dengan cara pemfaktoran bagaimana? Nah, contohnya soalnya seperti ini. Nah, ini adalah carilah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0 dengan menggunakan teknik melengkapi kuadran sempurna dan rumus ABC. Kalau ini dengan cara pemfaktoran, apakah dia bisa menggunakan dengan cara pemfaktoran? Nggak bisa. Gini, dengan cara pemfaktoran dia sebenarnya bisa atau enggak? Kalau misalnya bisa menggunakan cara pemfaktoran, bisa kita dengan cara pemfaktoran. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa dengan menggunakan cara pemfaktoran, maka kita harus menggunakan melengkapi kuadran sempurna. Oke, nanti ini ya contohnya. Nah, yang tidak bisa. Oke. Saya gini, ada dia X kuadrat ditambah 8x ditambah 6.
sama dengan 0. Apakah dia bisa menggunakan cara pemfaktoran? Bisa dengan cara pemfaktoran? Enggak, iya. Kenapa? Karena perkalian 6 kan 2 kali 3. Kalau 2 ditambah 3, hasilnya 5. Sedangkan dia tengahnya adalah hasilnya 8. Berarti dia tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran. Kalau tidak bisa dengan cara pemfaktoran, berarti kita harus dengan melengkapi kuadran sempurna atau dengan rumus ABC. Bagaimana? Ibu ulangi lagi untuk melengkapi kuadran sempurna. Tahap yang pertama. Tahap yang pertama kan dia sudah nih. X kuadratnya sudah menjadi 1. Berarti langsung 6-nya kita pindahin ke kanan. Maka dia menjadi X kuadrat plus 8X. Ya, menjadi sama dengan minus 6. Oke, sampai di sini tahap kedua. Nah, untuk tahap ketiga itu dibagi 2, ini variabel coefficient angka dari X. Di sini ya, Ibu tulis catatannya. Bagi 2. Berarti 8 dibagi 2. Oke. Jadi dia akan selalu dibagi 2. Kenapa? Untuk memudahkan. Gitu. Jadi cari angka yang paling kecil. Nah, jadi kalaupun misalnya nanti angkanya 5 ataupun nggak apa-apa, tapi dia harus dibagi 2. Gitu. Supaya nanti dikuadratkan dia tidak besar angkanya. Itu makanya kenapa harus dibagi 2. 8 dibagi 2. Karena dia bisa dibagi 2, 8 bagi 2, 4. Nah, ini kan lebih mudah lagi. Maka tinggal X kuadrat ditambah 8X. Nah, kita tambahkan hasil yang tadi ini, yang dibagi 2, itu kita kuadrankan. Sebelah kiri kita kuadrankan 2, maka sebelah kanan jangan lupa. Minus 6, kita kuadrankan juga dengan 4 kuadrat. Sampai sini? Bisa? Oke, kalau sudah, maka kita bentuk pemfaktoran dia menjadi X plus minus Y kuadrat. Karena dia bentuknya plus, maka dia X plus, nah ambil yang belakangnya, 4 tutup kurung kuadrat. Sama dengan, oke, ini menjadi minus 6 ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat menjadi berapa? 16. Oke. Sampai sini? Ustazah, yang 8X-nya kok nggak dipakai? Langsung ambil yang 4/2-nya aja kan? Iya, ambil yang 4, belakangnya aja. Kenapa? Karena pada saat nanti ini di perkalian bentuk faktor, nah dia hasilnya akan dapat 8X. Maka yang diambil adalah yang ujung X, yang kuadrat sama yang belakang ini 4. Ya. Jadi yang diambil ujung depan sama ujung belakang. Jadi yang tengah nggak usah. Yang tengah itu untuk lihat ini aja, tanda plusnya. Kalau dia minus nanti diganti menjadi minus. Gitu. Karena pada saat dia dikalikan, hasilnya akan balik lagi tetap ke tengah. Hasilnya akan sama. Gitu. Sampai sini ada yang menanyakan? Nah, kalau sudah, maka dia menjadi X plus 4. Oke, Ibu kuadrankan dulu ya. Kuadran, maka hasilnya adalah minus 6 ditambah 16. Maka menjadi 10. Oke. Nah, kebalikan kuadrat. Oke, ini Bu garis. Nah, kebalikan kuadrat. Maka dia menjadi akar. Maka X plus 4 sama dengan plus minus, jangan lupa plus minusnya. Plus minus akar 10. Akar 10 ada nggak? Akar 10 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia tetap dengan akar 10. Baru bisa kita cari X1-nya. X1-nya, untuk mencari X1, berarti kan dia gini, mencari X1. Ini ya, Ibu tulis dulu soalnya, plus. Kita ambil yang plus dulu. Sini. Sebenarnya nggak perlu ditulis. Karena untuk membedakan aja sama yang minus. Nah, gini. Jadi untuk yang pertama, X1-nya, X1 tambah 4 sama dengan plus akar 10. Maka dapat X1-nya sama dengan akar 10. Nah, 4-nya pindah ke kanan menjadi minus 4. Untuk mencari X2, berarti X2 plus 4 sama dengan, tadi kan kita udah pakai plus, kita pakai yang minus. Minus akar 10.
Maka dapat X2-nya sama dengan minus akar 10, 4-nya pindah ke kanan, dikurang 4. Nah, ini akar-akarnya. Jadi akar X1-nya akar 10 dikurang 4, akar 2-nya minus akar 10 dikurang 4. Itu dah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau dia tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran. Kalau yang sebelumnya, itu kan dia bisa menggunakan cara pemfaktoran. Maka bisa dipilih salah satunya. Bisa dengan cara kuadran sempurna, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan rumus ABC. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak bisa menggunakan pemfaktoran, maka kita harus menggunakan melengkapi kuadran sempurna atau atau dengan rumus ABC. Sampai sini untuk kuadran sempurna. Saja. Yang 10-nya enggak usah disederhanain. Enggak usah, karena kan dia tidak bisa. Nah, kecuali dia bisa diakarkan. Misalnya dia akarnya akar 9. Nah, itu kan bisa diakarkan, baru bisa kita rubah menjadi 3. Tapi kalau dia tidak bisa disederhanakan, berarti tetap dengan akar 10. Misalnya akar 12 kan bisa. Nah, itu boleh kita menggunakan akar 2. Kita kembali lagi ke soal pilihannya. Kalau dia misalnya di situ akar 12, misalnya gini kan. Nah, kan kita sudah belajar akar nih. Penyederhanakan akar. Ini Bu garis ya, catatan aja. Nah, kalau untuk akar 12 kan dia bisa dengan 4 kali 3. Ya. Nah, 4 kali 3 ini sama aja kan dengan kalau kita rubah menjadi 2 akar 3. Gini. Misalnya di sini dapatnya akar 12. Nah, akar 12 ini bisa kita rubah menjadi 2 akar 3. Maka untuk dapat X1-nya nanti hasilnya adalah 2 akar 3 dikurang 4. Dapat X2-nya minus 2 akar 3 dikurang 4. Gitu. Jadi dia tidak bisa dikurang ataupun ditambah. Kenapa? Karena dia akarnya beda. Karena yang satu ada akarnya, yang satu hanya angka saja kan dia tidak bisa ditambah atau dikurang. Jadi penyelesaian cukup sampai di sini aja gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk dengan melengkapi kuadran sempurna? Bingung Bu, nggak ada yang mau ditanya. Nggak ada yang mau tanyain. Kalau ada soal kita harus cari satu-satu gitu tekniknya. Enggak sih, sebenarnya misalnya gini, biasanya nanti ada beberapa soal yang misalnya diketahui nih, dilihat aja kalau misalnya dia soalnya pilihan ganda, dia hasilnya bilangan bulat, berarti dia bisa dengan cara pemfaktoran. Bilangan bulat atau pecahan ya. Bilangan bulat atau pecahan itu bisa dengan cara pemfaktoran. Tapi kalau hasilnya sudah bentuknya irasional, bentuknya akar-akar seperti ini, nah dia pasti hasilnya pasti kita menggunakan melengkapi kuadran sempurna itu. Jadi dia membedakannya di situ. Jadi dilihat di pilihan A, B, C, D-nya. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan cara rumus ABC? Nah, dengan cara rumus ABC, tadi rumus ABC itu kan untuk mencari X1 dan 2-nya, rumusnya adalah minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC dibagi 2A. Oke. Soal yang pertama aja tadi ya, yang X kuadrat ditambah 8X ditambah 6. Oke. Sama dengan 0. Ini adalah soalnya. Oke, 2. Oke, ini soalnya. X kuadrat ditambah 8X ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah soalnya. Rumus ABC-nya adalah minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Oke, mana tadi? Nah, ini ya. Minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Oke, kalau ini adalah A-nya. A-nya kalau tidak ada angkanya berarti 1. Ini adalah A. Ini adalah 8-nya adalah B. 6-nya adalah C. Tinggal kita masukkan angkanya. Minus B berarti minus B-nya 8. Ditambah akar B kuadrat berarti 8 kuadrat. Dikurang
4 AC, 4 dikali A-nya 1, C-nya 6. Oke, dibagi 2A, berarti 2 dikali A-nya 1. Sama dengan minus 8. Hari ini plus minus. Plus minus, cari yang di dalam akar. 8 kuadrat sama dengan 64. Dikurang 4 kali 1 kali 6, maka menjadi 24. Oke, dibagi 2. Oke, sampai sini. Kalau sudah, baru kita cari hasil yang akarnya dulu nih. Jadi dia menjadi minus 8 plus minus akar dari 64 dikurang 24. Nah, 4 dikurang 24 berapa? Jadi 40. Iya, betul. 40. Iya, dibagi 2. Sampai sini? Berarti untuk mencari X1-nya, yang ini, X1-nya minus 8. Kita ambil yang tambah dulu. Ditambah akar 40 dibagi 2. Nah, gini. Kalau ada tanda plus ataupun minus, ini boleh dibagi 2, asalkan kedua-duanya itu harus kita bagi 2. Jadi nggak boleh hanya 8-nya saja yang dibagi 2, 40-nya enggak. Tidak. Kalau ada tanda minus. Beda kalau perkalian. Kalau perkalian itu boleh minus 8-nya dibagi 2. Tapi kalau ada tanda penjumlahan, maka 8 dibagi 2, 40 juga dibagi 2. Nah, bedanya. Maka hasilnya adalah minus 8 dibagi 2, minus 4. Plus akar 40 dibagi 2, boleh. Berapa? Atau 40, akar 20, salah. Nah, ini nggak boleh dibagi. Bentar, soalnya 2-nya tidak ada akarnya. Ini Ibu rubah dulu bentar ya. Sorry. Bingung Nggak ngerti rasanya. Akar 40 kalau kita rubah akar 40 menjadi 4 dikali 10, ya kan? Akar 4 berapa? Maka 2 akar. Sorry. Iya, sorry ya. Oke, ini 2 akar 10. Maka yang dicoret dibagi 2 adalah 2-nya ini. Maka dia tetap menjadi akar 10. Kok akar 10 dari mana itu? 40. 40 terus? Oke. 40 kan sama aja 4 dikali 10. Oke, akar 4, 2. Akar 10 tetap 10. Oke ya. Dapat X2-nya. X2-nya sama. Bedanya dia tinggal kalau sudah plus berarti dia tinggal kebalikannya minus. Maka tinggal dapatnya minus 4 minus akar 10. Sama ya, sama sebelumnya. Bedanya minus 4-nya kan yang satunya di belakang, kalau yang ini kita di depan. Maka dapat X1-nya adalah minus 4 tambah akar 10, yang X2-nya adalah minus 4 dikurang akar 10. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk melengkapi kuadran sempurna. Sepertinya semuanya kalau saya. Berarti nanti dilihat lagi recordingnya ya. Ibu record. Apa? Kenapa? X1 kali 2 ini nah, yang ujung. Ini X1, X2. X1 kali 2. Oh, ini. Bukan. Ini. Ya. Oke, bukan X1 kali 2. Maksudnya X1 2. Akar-akar X1 dan 2. Oh. Gitu. Jadi ini berapa akar-akarnya dari X1 dan 2? Ya ini X1-nya ini hasilnya minus 4 tambah 10. X2-nya minus 4 dikurang akar 10. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada cara paling pendek ya kah? Panjang semua perasaan. Nah, itu. Makanya sebenarnya paling mudah adalah dengan cara pemfaktoran. Tapi kan kita kembali lagi, kita lihat lagi. Kalau dia hasilnya pasti dalam bentuk akar, maka kita harus menggunakan melengkapi kuadran sempurna sama dengan rumus ABC. Jadi kalau kita kerjain harus panjang gitu, Bu.
Iya, Setuju. karena dia tahapannya seperti itu. Kalau dilewatin, nanti dia malah salah. Kenapa? Levi ya? Yang 4 kali 1 kali 6, satunya dari mana? Ini satunya A. Kan 4 AC. 4 dikali A dikali C. A-nya berapa? 1. Makanya A-nya 1, C-nya 6. Oke. Ya. Jadi kalau seandainya dengan rumus ABC, kita tinggal masukkan angka-angkanya aja, tinggal di hasil akhir sini. Penyederhanaan di akhir di sini. Gitu. Jadi kembali lagi, jadi dia ada kaitannya waktu bab pertama kalian belajar tentang bilangan berpangkat yang bentuk akar. Nah, dia kembali lagi di sini kita menggunakan itu. Jadi tadi maaf ya, maksudnya Ibu salah. Ini karena akar 40 nggak bisa dibagi 2. Kenapa tidak bisa? Karena dia bukan akar 2, kecuali akar 2. Kalau dia akar 2 baru bisa kita bagi akar 40 dibagi akar 2. Karena akar 2-nya bukan akar, maka akar 40 harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Maka dia menjadi 2 akar 10. Baru 2-nya bisa kita bagi dengan 2. Kok 4 kali 10, enggak 2 kali 20 gitu. Oke, kalau 2 kali 20 bisa nggak salah satu angkanya diakarkan? Maksudnya nggak ngerti. Kembali lagi ke materi bentuk akar. Jadi kalau materi bentuk akar, penyederhanaan akar, perkalian yang salah satu angkanya harus ada yang bisa diakarkan. Gitu. Kecuali dia benar-benar akar 10 tidak bisa disederhanakan, ya sudah sampai akar 10 aja. Bu, itu kok min 8-nya jadi 4? Dibagi 2. Bukannya 2-nya udah dibagi ke 2? Nah, yang dari akar 40. Ya, tadi Ibu sampaikan, karena dia bukan perkalian, dia penjumlahan ataupun pengurangan, maka kalau dibagi 2, keduanya harus dibagi 2. Minus 8-nya dibagi 2, yang akar 40 menjadi 2 akar 10-nya juga harus dibagi 2. Gitu. Karena dia penjumlahan. Beda kalau dia perkalian. Kalau dia perkalian, boleh salah satunya, minus 8-nya. Misalnya gitu. Tapi kalau dia penjumlahan atau pengurangan, tidak boleh hanya minus 8-nya atau yang 2 akar 10-nya. Jadi kedua-duanya harus dibagi. Gitu kan, Bu? Kan sudah 8 bagi 2. Kan sudah habis berarti 2. Enggak dong. Kan dia sama aja seperti ini. Dia kan bentuknya sama aja, minus 8 per 2 ditambah akar 40 per 2. Nah, kan dia bentuknya sama aja seperti ini. Gitu. Jadi dia beda dengan perkalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, bingung. Okay, pusing aja. Nanti bisa diulang kembali. Dilihat lagi recordingnya. Oke. Nah ini nanti. Recordingnya di mana, Bu? Nanti setelah kalau iya, nanti kalau misalnya di Ibu stop kan nanti biasanya dia langsung muncul. Oke, ini nanti. Ini contoh soal. Oke, Ibu lanjut sedikit aja untuk menjelaskan tentang bagaimana kalau soalnya bentuk soal cerita tadi yang Ibu sampaikan. Jadi, keliling suatu taman kota berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas tamannya 450 meter kuadrat, berapa panjang dan lebarnya? Nah, ini kalau kita menggunakan persamaan kuadrat, nah, berarti harus. Bentuk persamaannya bagaimana? Keliling suatu taman kota berbentuk persegi panjang sama dengan 90. Rumus keliling persegi panjang. Rumusnya adalah keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke, sampai sini ya. Oke, kelilingnya berapa? 90. Oke, sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke, sampai sini. Kalau sudah, ini kita bagi 2 supaya memudahkan. Oke, maka menjadi berapa? 30. 90 ini. 45. Oke, berarti 45 sama dengan panjang tambah lebar. Oke, sampai sini ya.
Oke, kalau sudah, anggaplah kita ambil panjangnya. Maka kalau untuk panjang sama dengan ini. Sama aja dengan 45 dikurang lebar. 90 dibagi 2. Oke. Ya, bagi 2. Bagi 2. Usah nanya, Rep. Makin bingung kamu nanya. Ya. Jadi dapat 45 sama dengan panjang tambah lebar. Pilih salah satunya, boleh panjang atau lebar. Kita jadikan persamaan, maka panjang sama dengan 45 dikurang lebar. Lebarnya pindah ke kiri. Oke, kalau sudah, baru kita cari apa? Yang ditanya adalah, yang diketahui selanjutnya adalah luas. Maka luas, luas persegi panjang. Luasnya adalah panjang kali lebar. Oke. Luas tamannya berapa? 450. Oke, sama dengan panjangnya berapa? Nih. Oke, 45 dikurang lebar. Oke, sampai sini ya. Dikali lebar. Sudah? Kalau sudah, oke, kita rubah. 450 sama dengan, kalau ada bentuk perkalian seperti ini, maka 45-nya dikali L, L-nya juga harus dikali L. Maka menjadi berapa, Bu? L-nya yang kita cari, kan panjang dan lebar yang dicari. Berarti 45 kali L. 45 kali L, maka menjadi 45 L. Dikurang L dikali L, menjadi L kuadrat. Oke, sampai sini? Oke, pindahkan 45L dengan L ke sisi sebelah kiri. Maka L kuadrat, karena dia tadinya negatif, pindah ke kiri menjadi positif. 45, positif menjadi negatif. Oke. Oke, 450-nya tetap. Plus 450. Oke, sama dengan 0. Yap. Sudah? Kalau sudah, baru bentuk pemfaktoran. Wah, panjangnya. Ulangan 1 jam nggak selesai. Nggak cukup saya ini. Bentuk pemfaktoran. Berapa pemfaktorannya? Oke, sama dengan 0. Ini kita cari apanya dulu, Bu? Panjangnya lebar. Dulu, ini L. Kita cari lebarnya. Kalau sudah dapat lebarnya, baru bisa kita cari panjangnya. Oke. Berarti dia harus, apa nih, kalau plus, berarti minus ya? Nggak tahu. Iya aja. Iya aja. Bilang iya aja, Jess. Iya. Jadi berapa hasilnya? Berarti kan dia harus minus. Karena dia menjadi plus. Berarti 450 nih. 450 gitu di sini. 450 kalian berapa? Kalau ditambah hasilnya harus minus 45. Berapa? Tanya Repa, Bu. Ya, berapa hitung? Apa? Hitung lagi. Iya dong. Wah. 10 kali 45. 10 By kali the power of my brain. 10 dikali 45. 10 dikali 45 benar. Tapi kalau ditambah 10 ditambah 45 berapa? 65. 55. 55. Sedangkan tengahnya harus 45. Jadi berapa selain 10 dikali 45? Dibagi 9 bisa nggak? Berarti 15 kali 30. 15 kali 30. Oke, betul. 15 kali 30. 50. Iya. Dia itu berarti minus. kita harus cari satu-satu, Bu. Ya, dikira-kira gitu. Kira-kira kalau perkiraannya salah ya sudah. 15 kali 30 kan benar nih 450. Pada saat ditambah berapa? 45. Benar ya? Oke. Wow. Big brain. Maka yang ini minus 15, yang satunya adalah minus 30.
Maka dapat L1-nya adalah kebalikan minus plus 15. Dapat L2-nya adalah kebalikan minus, maka 30. Maka dapat lebarnya, jadi dia ada dua jawaban. Dapat lebar yang pertama 15, dapat yang lebar kedua adalah 30. Begitu juga dengan panjangnya. Berarti panjang yang pertama, oke. Dengan dia 15 ya, tadi panjangnya adalah 45 dikurang L. Berarti 45 yang pertama, 45 dikurang 15. Berapa hasilnya? Sama dengan 45 dikurang 15, berarti dia 30. Ini panjang yang pertama. Panjang yang kedua. Oke, panjang yang kedua. Berarti sama, 45 dikurang L. Maka dia menjadi 45 dikurang L-nya adalah yang kedua 30. Maka hasilnya sama dengan 15. Jadi, kalau kalau lebar yang pertama 15, maka panjang yang pertama adalah 30. Kalau lebar yang kedua 30, maka panjang yang kedua adalah 15. Kalau dikali, hasilnya pasti akan dapatnya luasnya adalah 450. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini ada hasilnya min 450. Hah? Yang ini nah, 450 kan yang paling atas tuh nah, kok jadi min? Mana minus? Itu nah, Bu, yang paling atas. Ini 450 yang difaktorin tuh nah. Ini. Kan minus 45. Nih. Iya. Rep, kamu udah ikut rep. Kalau nggak tahu rep, Bukan, ntar salah-salah itu, lagi. Bu. Paling atas. 450 kan 15. Itu. Kok bisa min? Oke, kenapa karena min? Karena lihat di sini di tengahnya adalah hasilnya minus 45. Karena di tengahnya minus 45, berarti 450 kan bisa dengan minus 15 dikali minus 30. Kenapa? Karena minus kali minus hasilnya adalah plus. Aku betul. Oh. Ada meeting baru. Oke, sudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, hari ini tidak ada latihan. Ini kan Ibu rekod, jadi ini kan Ibu rekod. Jadi kalian bisa melihat penjelasan kembali nanti pada saat direkod kalian belajar kembali. Untuk besok minggu depan berarti Ibu kasih latihan tentang persamaan kuadrat dengan